Halo, udah masuk 2021 tapi gue belum sempet bikin konten yang menceritakan buku-buku terbaik yang pernah gue baca di tahun 2020. So here it is. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Biasanya sih konten ini munculnya di akhir tahun, tapi karena gue nggak sempet atau mager bikinnya bulan Desember lalu, jadi sekarang aja ya. Gue bakalan ngelis atau mendaftar beberapa buku terbaik atau buku paling berkesan yang pernah gue baca di tahun 2020. Karena sekarang baru awal tahun 2021 gitu. Nah, buku pertama adalah Stardust karya Neil Gaiman. Gue ngebacanya versi terjemahan bahasa Indonesia, terbitan GPU kalau nggak salah. Gue ngasih rating 5/5. Ini buku keren banget. Bukunya nggak ada sih sama gue sekarang karena bukunya di Jakarta gitu. Jadi nggak bisa gue liatin versi fisik buku yang gue baca. Cuman gue akan taruh sampulnya di sini. Stardust ini novel fantasy untuk adult atau untuk orang dewasa. Bukan lagi untuk yang adult, bukan lagi untuk middle grade, tapi memang benar-benar untuk adult. Gue udah lama banget nggak baca fantasy sih. Bagian yang gue suka dari Stardust ini adalah novel ini menceritakan tentang perjalanan seorang pahlawan, dimana gue sangat into premis-premis Hero's Journey itu gitu. Kalian wajib baca sih, apalagi buat kalian yang suka fantasy. Kemudian buku kedua adalah Going Offline, menemukan jati diri di dunia penuh distraksi karya Desi Anwar. Ini buku gue selesain bulan Maret dan gue bacanya cuma 3 hari gitu. Buku ini bagus banget untuk kalian yang mulai kelelahan atau kewalahan dengan dunia online, apalagi belakangan ini ada yang kuliah online gitu-gitu, sekolah online. Buku ini kayaknya perlu banget untuk dibaca sekarang-sekarang ini nih, apalagi sedang banyak distraksi online. Jadi kita harus going offline. Buku ini ada yang versi Inggris, ada yang versi Indonesia. Kalian bisa cari gampang banget di Gramedia. Gue juga kalau nggak salah udah bikin reviewnya deh. Buku berikutnya Arti Damai karya Paulo Coelho. Gue juga ngasih rating 5/5 untuk buku ini. Ini buku anak, dibacanya bentar banget. Kalau nggak salah cuma 15 menit gue dari perjalanan dari rumah menuju kampus hari itu. Karena bukunya cuma berapa halaman gitu, belasan halaman, dan ini buku anak jadi lebih banyak ilustrasinya dibanding cerita atau kata-katanya. Cuman Arti Damai ini sendiri punya pesan yang bagus banget gitu untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa tentang arti damai itu sendiri gitu. Nanti kalau gue ketemu linknya gue akan kasih di kolom deskripsi. Kenapa link? Karena ini buku dibagiin secara gratis oleh penerbit GPU. Dalam rangka hari itu sih karena awal-awal pandemi. Jadi orang pada dirumahkan, sekolah di rumah, juga kuliah di rumah. GPU pengen mendukung anak-anak biar betah di rumah dengan cara ngasih buku ini secara gratis gitu. E-book sih, tapi oke lah gitu kan, gratis. Terus kemudian, nah ini buku yang tidak gue kasih rating 5/5 tapi berkesan banget, yaitu Convenience Store Woman karya Sayaka Murata. Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi Gadis Minimarket oleh penerbit GPU. Ini gue kasih rating 4/5 karena ada beberapa hal yang gak gue sukai, tapi pengalaman membaca yang dikasih oleh buku ini itu tuh oke banget gitu, karena ceritanya bikin kita mikir, merenung, berkontemplasi, berfilsafat. Ya ampun, berat banget. Nggak seberat itu sebenarnya kok, tapi pokoknya cerita ini tuh bikin kita mempertanyakan apa yang selama ini udah kita pegang bersama-sama, udah kita anggap wajar bersama-sama gitu. Kalian harus baca sih kalau belum baca. Nah, segitu aja buku yang berkesan dan buku terbaik gue di tahun 2020. Cuma ada 4 berarti ya. 3 yang bintang 5, 1 yang berkesan banget. Ceritain dong buku-buku apa aja yang terbaik yang kalian baca di tahun 2020 di kolom komentar ya. Atau buku apa yang paling berkesan yang kalian baca tahun 2020. Ceritain di kolom komentar. Makasih udah nonton, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dah. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.